أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga dengan kesempatan itu kegiatan keseharian kita dapat kita selesaikan dengan baik, dan semoga apa yang kita lakukan itu dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, Nabi teladan kita dalam segala aktivitas kehidupan. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Allahumma salli wa sallim alaihi. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita mencoba mengetengahkan tentang ulasan seputar Quran surah Al-Fatihah, dan moga-moga ulasan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, terutama pada diri kami sendiri. Nah, sebelum lebih lanjut, lebih jauh menjelaskan mengenai ulasan seputar Quran surah Al-Fatihah, jangan lupa ya bro, Ican TV kita semua, dan like and subscribe tentunya. Saudara-saudara sekalian, uraian tentang Quran surah Al-Fatihah, terlebih dahulu kita melihat kaidah umum yang mengatakan bahwa Quran surah Al-Fatihah merupakan Ummul Quran. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah ketika salat. Nah, kaidah umum tersebut tentu saja sudah berlaku secara umum dan dipahami oleh semua umat muslim. Nah, selanjutnya saudara-saudara kalian, uraian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian Quran surah Al-Fatihah, redaksi dan isinya, asbabun nusulnya, keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya, keistimewaan Quran surah Al-Fatihah, kandungan pokok Quran surah Al-Fatihah dilihat dari aspek keilmuan, kemudian manfaat yang dapat diperoleh sebagai pedoman yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ulasan seputar Quran surah Al-Fatihah yang pertama tentang pengertian. Arti surah Al-Fatihah adalah surat pembuka Al-Quran, yang ayat pertamanya berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini diturunkan di Mekah yang terdiri dari 7 ayat dan surah pertama yang dibaca seseorang dalam setiap rakaat salat. Surah ini memiliki banyak nama, di antaranya Ummul Kitab atau induk kitab, Ummul Quran, induk Quran, yang merupakan induk dari semua Quran. Nama lainnya adalah As-Sab'ul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena jumlah surah Al-Fatihah sebanyak 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang
dalam sholat wajib maupun sunnah. Selanjutnya saudara-saudara, Al-Fatihah juga berarti pembukaan. Dinamakan Al-Fatihah lantaran letaknya berada pada urutan pertama dari 114 surah dalam Al-Quran. Para ulama bersepakat bahwa surah yang diturunkan lengkap ini merupakan intisari dari seluruh kandungan Al-Quran yang kemudian dirinci oleh surah-surah sesudahnya. Nah, demikian sekelumit batasan mengenai pengertian surah Al-Fatihah. Nah, sekarang kita menyampaikan redaksi dan artinya. Mohon dihafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya masing-masing dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat kedua artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Artinya masing-masing yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat keempat artinya pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya ayat kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat 6 artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul adzim. Artinya ayat 7, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, demikian itu redaksi dan arti Quran Surah Al-Fatihah ayat 1-7 dan mohon dihafalkan di luar kepala. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, yang kita ketengahkan sekarang ini adalah asbabun nusul. Quran Surah Al-Fatihah meskipun keberadaannya dan artinya di awal Al-Quran, namun surah ini bukanlah surah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kitab tafsir menjelaskan surah Al-Fatihah dan artinya turun setelah surah Al-Hijr, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 87 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mazani wal Qur'anil adim. Artinya, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, asbabun nusul Quran Surah Al-Fatihah sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah turun di Mekah dari perbendaharaan di bawah Arsy. Riwayat lain yang menyebutkan bahwa Amr bin Salih bertutur kepada kami, ayahku bertutur kepadaku
dari Al-Kalbi, dari Abu Salih, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di Mekah, lalu beliau membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian orang-orang Quraisy pada saat itu mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu, atau kalimat yang senada dengan itu. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat Ubay bin Ka'ab membacakan Ummul Quran pada beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan semisal surat ini di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Sesungguhnya surat ini adalah As-Sabul Masani, atau 7 kalimat yang diulang-ulang, atau 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Nah, demikian uraian tentang Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Fatihah. Sekarang kita menguraikan keutamaan Surah Al-Fatihah. Yang pertama, surah yang paling agung. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari musnadnya dari Abu Sa'id bin Al-Mu'allab, ia berkata yang artinya, dulu aku pernah sholat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku, namun aku tak memenuhi panggilan beliau. Aku katakan, wahai Rasulullah, tadi aku sholat. Beliau bersabda, bukankah Allah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Quran Surah Al-Anfal ayat 24. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau kuajarkan surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau pun memegang tanganku. Nah, tatkala kami hendak keluar, maka aku katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi Anda bersabda, aku akan ajarkan kepadamu surah yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Beliau kemudian bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia Al-Fatihah adalah 7 ayat yang berulang-ulang, dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasai. Keutamaan yang kedua, sebagai surah peru'iyah. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fadailul Quran dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia menceritakan, ketika berada dalam suatu perjalanan, kami singgah di suatu tempat. Tiba-tiba seorang budak wanita datang dan berujar, sesungguhnya kepala suku kami tersengat, sementara orang-orang kami sedang tidak berada di tempat. Apakah di antara kalian ada yang bisa membaca mantra? Ketika itu ada seorang laki-laki yang berdiri. Kemudian orang itu membacakan mantra, maka kepala suku itu pun sembuh. Nah, selanjutnya kepala suku itu menyuruh budaknya agar memberikan 30 kambing serta memberi kami minum susu. Nah, setelah kami pulang, kami tanyakan kepada laki-laki itu, apakah engkau menganggap mantra itu baik ataukah engkau menggunakan mantra? Kemudian ia pun menjawab, aku tidak menggunakan mantra kecuali dengan Ummul Quran atau Al-Fatihah.
Lalu kami berkata, jangan bicara apapun sehingga kita datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sesampai di Madinah, kami menceritakan hal ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun bertutur, apa yang menyebabkan ia tidak menganggap hal itu sebagai ru'yah? Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Nah, kemudian keutamaan ketiga, yaitu surah Asy-Syifa. Sebagaimana diriwayatkan Abu Syekh dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keduanya menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatihatul Kitab merupakan syifa, penyembuh segala racun. Kemudian keutamaan selanjutnya ialah penentu sah tidaknya sholat. Nah, barang siapa yang melakukan sholat sedang ia tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah di dalamnya, maka sholatnya kurang atau tidak sempurna. Abu Hurairah ditanya, bagaimana kalau kami di belakang imam? Beliau berkata, bacalah pada dirimu, yakni secara sir atau pelan. Karena sungguh aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku telah membagi sholat, yakni Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku setengah, dan hambaku akan mendapatkan sesuatu yang ia minta. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Demikian keutamaan Quran Surah Al-Fatihah yang dapat kita sampaikan. Saudara-saudara sekalian, kini kita akan menyampaikan keistimewaan Quran Surah Al-Fatihah sebagaimana penjelasan berikut. Yang pertama, kebaikan orang tersebut yang membaca Al-Fatihah insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seluruh dosanya yang ada di dunia ini dapat diampuni, akan selamat dari api neraka yang sangat panas, akan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terbebasnya dari asap ketika ia dikubur nanti. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, mendapat derajat yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak membaca nanti di surga. Keistimewaan membaca Al-Fatihah dan artinya sebelum tidur mampu membuat seorang aman dari segala hal kecuali kematian. Nah, kalau kematian ini kita tidak ada kemampuan untuk ke sana, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kemudian rumah yang sering dibacakan Al-Fatihah di dalamnya dan ahli las akan bebas dari kepakiran serta akan berlimpah kebaikan. Kemudian membaca Al-Fatihah sudah seakan-akan menyedekahkan emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, satu ayat dari surah Al-Fatihah menutup satu pintu neraka bagi orang yang membacanya. Nah, itu kalau satu ayat. Kalau semuanya tentu lebih banyak pintu lagi yang tertutup. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dengan ayat kursi dan 2 ayat surah Al-Imran ketika sholat akan dibalas di surga nanti. Keistimewaan Al-Fatihah dan artinya yang terakhir adalah kita seakan telah membaca kitab Injil, Zabur, Taurat, Quran, Suhuf Ibrahim, dan Suhuf Idris sebanyak 7 kali. Nah, itulah keistimewaan Al-Quran, surah Al-Fatihah ayat 1-7. Saudara-saudara sekalian, kini kita akan mengetengahkan kandungan pokok lain Quran surah Al-Fatihah. Menurut Syekh M. Nawawi Banten,
dalam kitab tafsirnya mencatat sedikitnya terdapat 4 kandungan pokok yang ada di dalam arti Al-Fatihah tersebut. 4 kandungan pokok surah Al-Fatihah merupakan pembuka bagi kitab suci Al-Quran. Syekh M. Nawawi Banten menyebut mengandung ilmu. Yang pertama ilmu usul, yang kedua ilmu furu atau ilmu syariah, yang ketiga ilmu akhlak dan ilmu sejarah. Berdasarkan pada pandangan Syekh M. Nawawi Banten tersebut, maka pada kesempatan ini kandungan pokok Quran surah Al-Fatihah juga dapat diurai secara lebih luas lagi. Itu berkaitan dengan pandangan kekinian, yaitu mencakup ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan konsepsi teoritis maupun praktis berbagai jenis ilmu modern dan matematika yang mampu melahirkan berbagai macam fasilitas hidup dan kemudahan dalam menjalani kehidupan setiap manusia di dunia ini, yang dapat dijadikan sebagai bekal kelak untuk kehidupan akhirat. Quran surah Al-Fatihah tidak hanya mengandung ilmu-ilmu akhirat, akan tetapi juga mengandung ilmu-ilmu dunia yang keduanya saling lengkap melengkapi, meskipun memang tidak dapat dicampur adukkan di antara keduanya. Karena itulah kemudian Quran surah Al-Fatihah merupakan satu surat yang juga mencakup segala ilmu yang pernah ditemukan oleh manusia. Bahwa penjabaran luas ini tidak dimaksudkan untuk menafsirkan surah Al-Fatihah tersebut, melainkan kita hanya berusaha untuk memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Kiranya Al-Fatihah tersebut mestilah dipahami secara utuh, tidak setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong, agar pengetahuan kita mengenainya juga utuh, lengkap dan sempurna. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, kandungan surah Al-Fatihah sebagaimana telah dijelaskan secara garis besar di atas. Nah, berikut ini kita akan urai secara rinci mengenai kandungan ilmu modern yang dimaksud. Mengenai kandungan yang dimaksud yaitu bahwa Al-Fatihah mengandung yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu-ilmu alam, yang ketiga ilmu sosial, yang keempat ilmu matematika, 5 ilmu pendidikan, dan ilmu-ilmu lain yang pernah ditemukan oleh manusia sejak dulu hingga kini dan yang akan datang. Nah, kalau demikian kandungannya, berarti Quran surah Al-Fatihah merupakan induk dan sumber segala ilmu yang pernah ada. Terkait dengan itu maka timbul pertanyaan kemudian, yaitu bahwa dengan alasan apakah sehingga Quran surah Al-Fatihah tersebut dapat dipandang sebagai induk dan sumber segala ilmu. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam konteks ilmu agama, Al-Fatihah dipandang sebagai induk Al-Quran, terdiri dari 7 ayat yang saling berkaitan satu sama lain. Meskipun bukan surah pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Al-Fatihah merupakan titik sentral seluruh ayat-ayat atau qauliyah yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, dan menjadi penentu sah tidaknya salat seseorang, baik wajib maupun sunnah. Kandungan surah Al-Fatihah juga mencakup ayat kauniyah, yang mana sudah tertulis jelas pada ayat pertama yang berbunyi dengan artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, siapa Tuhan yang dimaksud di sini? Nah, ini sudah sangat jelas juga diuraikan di dalam Quran surah Al-Ikhlas
sebagaimana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Nah, Quran surah Al-Alaq tersebut menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seru sekalian alam, sebagaimana ayat yang kita sudah bacakan dalam ayat pertama Al-Fatihah tersebut, merupakan konsep yang mesti dilihat secara serba meliputi, konsepsi yang serba mencakupi, baik yang terkait dengan alam semesta maupun yang terkait dengan seluruh makhluk yang terdapat di dalamnya. Di antaranya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, dan makhluk gaib lainnya. Nah, dengan pemahaman seperti itulah kemudian yang menjadikan Quran surah Al-Fatihah sebagai induk dan sumber segala ilmu. Karena itu juga ilmu agama merupakan salah satu kesatuan dengan ilmu-ilmu lain yang kedudukannya saling lengkap melengkapi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, dalam konteks ilmu-ilmu alam. Nah, kita ambil satu contoh di sini, ilmu fisika. Bahwa ilmu-ilmu alam dipandang sebagai pencetus kemajuan peradaban manusia dari dulu hingga kini. Maju mundurnya suatu bangsa dapat diukur berdasarkan kemajuan ilmu-ilmu alam yang berkembang dan dikembangkan oleh bangsa itu. Namun harus diingat bahwa ilmu-ilmu alam tersebut berkembang pesat bermula pada penghujung awal abad 16 Masehi dan awal abad 17 Masehi. Tentu ilmu-ilmu alam ini jauh sebelum itu sudah berkembang, namun tidak sepesat perkembangannya pada akhir atau penghujung abad 16 dan awal abad 17 Masehi. Nah, sedangkan variabel sentral yang terdapat dalam ilmu alam tersebut mencakup ruang, waktu, gerak, materi, serta usaha dan energi, termasuk gaya dan lain yang semisal. Nah, variabel sentral ilmu-ilmu alam tersebut jauh sebelumnya sebenarnya sudah diungkapkan dalam Al-Quran Al-Fatihah secara gamblang dan jelas pada ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang secara rinci dapat dipetik hikmahnya sebagaimana uraian berikut ini, bahwa tunjukilah kami jalan yang lurus tersebut bukanlah sebuah pernyataan permohonan hamba kepada Tuhannya belaka, melainkan banyak mengandung hikmah di dalamnya. Hikmah tersebut yang dimaksudkan antara lain adanya usaha untuk menempuh jalan dengan menggunakan lintasan lurus agar tujuan dapat tercapai. Menempuh jalan yang lurus tersebut tidaklah dengan serta-merta langsung mencapai tujuan atau sampai pada tujuan, akan tetapi mestilah menggunakan variabel lain, yaitu jarak, waktu, dan kecepatan yang digunakan untuk berproses secara baik agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Nah, dalam kaitan ini dapat dipahami bahwa apa yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 6 ini sebenarnya itu sudah merupakan dasar pijakan bagi ilmu alam dalam mengembangkan ilmu alam tersebut. Nah, itu sejalan yang mana dapat diketahui bahwa ilmu alam memiliki titik sentral tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, di dalam Al-Quran
Quran surah Al-Fatihah ayat 6 tadi itu di dalamnya juga mengandung unsur-unsur jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, oleh karena itu akhirnya dengan uraian sekelumit ini sehingga dapat dipahami bahwa Quran surah Al-Fatihah merupakan sumber asasi dan induk dari ilmu-ilmu alam tersebut. Meskipun harus diakui bahwa kebenaran yang ditemukan oleh ilmu alam itu bersifat relatif karena hasil olahan otak manusia yang serba terbatas itu. Tetapi dengan pemahaman semacam ini, maka ilmu alam tersebut juga mampu mencapai keselamatan dunia dan akhirat bila diletakkan pada pemahaman yang benar sesuai dengan petunjuk Quran surah Al-Fatihah ayat 6 sebagaimana kita sudah jelaskan di atas. Dalam konteks ilmu matematika, garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Nah, di sini kita tidak lagi menjelaskan mengenai gerak, karena gerak tersebut merupakan uraian ilmu alam. Yang kita akan jelaskan di sini adalah garis. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Nah, ada 3 jenis garis, yaitu 1. Garis lurus. Garis penghubung terpendek antar dua buah titik yang tidak bertepatan. Namun garis dalam kaitan ini, garis lurus juga bisa dimaknai sebagai pertemuan antara dua buah titik yang dapat membentuk satu kesatuan bentuk. Misalnya segitiga, kubus, persegi panjang, dan lain sebagainya. Garis lengkung datar. Garis yang sama sekali tidak mempunyai bagian lurus atau menyiku dan semua titik-titiknya terletak pada sebuah bidang datar. Garis lengkung ruang, artinya garis lengkung yang terletak dalam sebuah ruang. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, dapat dikatakan bahwa matematika dipandang sebagai pencetus utama kemajuan peradaban sebuah negara. Nah, kalau IPA tadi sebuah bangsa, kalau matematika kemajuan sebuah negara. Dari dulu hingga kini, maju mundurnya sebuah negara menurut Jujun S. Sumantri pada suatu kesempatan pernah berkata bahwa kemajuan suatu negara dapat diukur berdasarkan kemajuan ilmu matematika yang berkembang dan dikembangkan oleh negara tersebut. Namun harus diingat bahwa ilmu matematika tersebut berkembang pesat bersamaan waktunya dengan ilmu alam, bermula pada penghujung abad 16 Masehi dan awal abad 17 Masehi. Nah, variabel sentral yang terdapat di dalam matematika tersebut mencakup bilangan, garis-garis, bangun ruang, bentuk, dan variabel-variabel lain yang semisal dengan itu. Variabel sentral ilmu matematika tersebut jauh sebelumnya pada dasarnya juga sudah diungkapkan secara jelas dan gamblang dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 6 sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang secara rinci dapat dipetik hikmahnya sebagaimana uraian berikut ini. Bahwa tunjukilah kami jalan yang lurus tersebut bukanlah sebuah pernyataan permohonan belaka, melainkan banyak mengandung hikmah di dalamnya. Hikmah tersebut antara lain adanya aktivitas dengan menempuh jalan yang lurus agar terjadi pertemuan antara dua buah titik yang saling berhadap-hadapan. Saling berhadap-hadapan tersebut semakna dengan saling kenal-mengenal antara hamba dengan Tuhan Maha Pencipta. Sebagaimana Imamul Ghazali pernah berkata bahwa bukanlah manusia bersatu wujud dengan Tuhan Penciptanya, melainkan hanya saling kenal-mengenal antara hamba dengan Penciptanya melalui alam keimanan yang kokoh dan suci.
Nah, kurang lebih penjelasannya demikian. Makna selanjutnya dapat diuraikan bahwa menempuh jalan yang lurus tersebut tidaklah dengan serta-merta langsung mencapai tujuan pertemuan sebagaimana telah dijelaskan, melainkan mestilah menggunakan variabel lain, yaitu titik. Itu harus bergerak mengikuti jalannya yang sesuai dan benar agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Nah, baik ilmu alam tadi di atas maupun ilmu matematika tentu semua berkaitan dengan Quran Surah Al-Fatihah. Dengan demikian, Quran Surah Al-Fatihah menjadi dasar pijakan bagi berkembangnya atau pengembangan ilmu matematika tersebut. Oleh karena itu, akhirnya dengan uraian sekelumit ini sehingga dapat dipahami bahwa Quran Surah Al-Fatihah juga merupakan sumber asasi dan induk ilmu matematika tersebut. Meskipun harus diakui bahwa kebenaran yang ditemukan oleh ilmu matematika tersebut bersifat relatif karena hasil olahan otak manusia yang serba terbatas tersebut. Tetapi dengan pemahaman sekelumit ini, maka ilmu matematika tersebut juga mampu mencapai keselamatan dunia dan akhirat bila diletakkan pada pemahaman yang benar sesuai petunjuk Quran Surah Al-Fatihah ayat 6 sebagaimana kita sudah jelaskan di atas. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, dalam konteks ilmu sosial, bahwa ilmu sosial merupakan istilah yang muncul dan berasal dari adanya interaksi sosial antar individu makhluk hidup, terutama manusia. Dengan demikian, ilmu sosial merupakan ilmu yang dapat digunakan untuk menata kehidupan makhluk hidup tersebut ke arah kehidupan yang lebih beradab, berkembang, sejahtera, agar selamat dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini. Beradab, berkembang, dan sejahtera serta selamat merupakan variabel lanjutan dari sederetan variabel sentral yang terdapat di dalam ilmu sosial tersebut. Variabel sentral yang dimaksud antara lain hidup, individu, kelompok, komunitas, interaksi, harapan, kemajuan, dan lainnya yang semisal dengan itu. Bahwa variabel-variabel ilmu sosial tersebut pada dasarnya sudah terungkap secara jelas dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 7, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surah Al-Fatihah tersebut menyampaikan kepada kita semua bahwa interaksi sebagai bagian pokok yang terdapat dalam ilmu sosial tersebut yang paling awal dan paling benar dilakukan pertama kali adalah interaksi vertikal, yaitu hubungan individu dengan penciptanya. Kemudian setelah itu adalah interaksi horizontal, yaitu hubungan antara individu dengan makhluk hidup lainnya dengan lingkungan alam sekitarnya. Nah, dalam bahasa agama atau dalam bahasa Al-Quran disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, dapat dikatakan bahwa Al-Quran Surah Al-Fatihah menunjukkan secara sangat jelas dalam kehidupan yang berlangsung tentang adanya manusia yang mendapatkan nikmat dan yang memilih jalan sesat sebagaimana Quran Surah Al-Fatihah ayat 7 sudah kita bacakan di atas. Hal itu berarti bahwa terdapat interaksi baik vertikal maupun horizontal yang dilaksanakan secara keliru. Kenapa ada yang sesat, ada yang dimurkai? Nah, itu yang kita anggap sebagai pelaksanaan hubungan interaksi secara keliru. Sehingga yang ditemui bagi sebagian orang tersebut ialah kesesatan lagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kemudian dikatakan bahwa Quran Surah Al-Fatihah juga merupakan sumber asasi dan induk ilmu-ilmu sosial tersebut. Meskipun
harus diakui bahwa kebenaran yang ditemukan oleh ilmu-ilmu sosial tersebut bersifat relatif karena hasil olahan otak manusia yang serba terbatas itu sama seperti ilmu-ilmu alam, ilmu matematika sebagaimana yang kita sudah jelaskan. Namun harus dipahami bahwa kandungan Al-Quran itu menjadi dasar pijakan bagi ilmu sosial dalam mengembangkan kebenaran-kebenaran ilmu sosial tersebut. Nah, oleh karena itu, itulah kemudian yang menjadi alasan sehingga Al-Quran surah Al-Fatihah itu merupakan induk dan sumber asasi ilmu sosial sama seperti ilmu lainnya. Tetapi dengan pemahaman semacam sebagaimana kita sudah jelaskan, maka ilmu-ilmu sosial tersebut juga mampu mencapai keselamatan dunia dan akhirat bila diletakkan pada pemahaman yang benar sesuai dengan Quran surah Al-Fatihah ayat 7 sebagaimana kita sudah jelaskan di atas. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir dalam konteks ilmu pendidikan, bahwa ilmu pendidikan merupakan istilah yang muncul seiring dengan adanya keinginan manusia untuk berkembang dan memajukan taraf kehidupannya. Pada mulanya, manusia hanya sekedar hidup dengan mentega dan roti, sebagaimana Mullah Sardar, ilmuwan muslim, pernah sampaikan. Namun lambat laun berubah menjadi hidup dengan ilmu pengetahuan. Tak lain, semua itu disebabkan oleh ilmu pendidikan. Berkembang dan memajukan taraf hidup merupakan variabel lanjutan dari sederetan variabel sentral yang terdapat dalam ilmu pendidikan tersebut. Nah, variabel sentral yang dimaksudkan antara lain petunjuk, belajar, berlatih, mengasah, membiasakan, berkompetisi, pendidik, materi pelajaran, peserta didik, sekolah, dan lain sebagainya yang semisal dengan itu. Bahwa variabel-variabel ilmu pendidikan tersebut pada dasarnya sudah terungkap secara jelas dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini bukanlah hanya sekedar permohonan belaka, melainkan banyak mengandung hikmah dan pelajaran di dalamnya yang dapat kita petik. Ayat tersebut menyampaikan kepada kita tentang cara yang dapat digunakan untuk melangsungkan kegiatan pendidikan yang benar dan yang paling awal dilakukan, yaitu dengan cara memberikan petunjuk ke jalan yang benar, yang tujuan utamanya berorientasi kepada Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi petunjuk. Kemudian setelah itu dilanjutkan kepada tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yang secara rinci juga telah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, mengenai Quran surah Al-Alaq ini akan kita jelaskan pada slide-slide berikut selanjutnya. Nah, lebih jauh dari itu bahwa kandungan surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7 yang dapat diambil sebagai dasar pijakan dalam mengembangkan pendidikan adalah bahwa pendidikan itu dapat berlangsung apabila ada yang memberi petunjuk, ada yang menerima petunjuk, ada bahan petunjuk yang mengarah kepada diperolehnya kenikmatan atau kebahagiaan di akhir pendidikan, ada contoh perbuatan nyata yang dapat diteladani dengan baik, ada pilihan-pilihan dalam petunjuk tersebut, kemudian ada hasil akhir yang diharapkan dicapai. Karena itulah kemudian dikatakan bahwa Quran surah Al-Fatihah juga merupakan sumber asasi dan induk ilmu pendidikan tersebut.
Meskipun harus diakui bahwa kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pendidikan tersebut bersifat relatif, sama seperti ilmu-ilmu lainnya, karena hasil olahan otak manusia yang serba amat sangat terbatas itu. Tetapi dengan pemahaman yang semacam ini, maka ilmu pendidikan tersebut juga mampu mencapai keselamatan dunia dan akhirat bila diletakkan pada pemahaman yang benar sesuai petunjuk Quran surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7 sebagaimana kita sudah jelaskan kaitannya di atas. Nah, itulah sekelumit gambaran tentang kandungan pokok lain mengenai Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Tentu kandungan ini tidak hanya itu, tapi melainkan semua ilmu-ilmu yang ada atau yang pernah ada ditemukan oleh manusia, yang akan ditemukan oleh manusia juga demikian. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, kita akan mengurai manfaat yang dapat diperoleh dari membaca Quran surah Al-Fatihah. Yang pertama, Quran surah Al-Fatihah manfaatnya berfungsi sebagai pedoman hidup yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mempermudah seseorang dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Dapat dengan mudah mengontrol hati dan pikirannya. Hajat yang baik dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat memperlancar rezeki, bahkan dapat memperoleh rezeki yang datangnya kita tidak sangka-sangka berasal dari mana, dan sebagai jalan untuk memperoleh kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Nah, demikian itulah penjelasan mengenai Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, dan semoga apa yang kita sampaikan ini ada membawa manfaat, mudah-mudahan, dan apa yang kita sampaikan dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Kami menyadari tentu saja bahwa di dalam penyampaian ini ada saja kekurangan, dan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak sangat diharapkan, dan atas kekurangan itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa ya bro, Icanri TV kita semua. Like and subscribe. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.